Halo dan selamat datang di video ketiga sekaligus terakhir saya dalam playlist ini. Jika Anda mengekspor atau berencana mengekspor ke Ukraina, maka meskipun Anda tidak bertanggung jawab membayar tarif atau pajak penjualan lainnya, Anda tetap harus memahami apa saja hal tersebut. Hanya dengan begitu Anda dapat menilai apakah barang Anda kompetitif dari segi harga di pasar Ukraina. Ukraina memberlakukan beberapa bea dan pajak atas barang impor, tarif impor, bea cukai, dan pajak pertambahan nilai. Selain itu, impor ke Ukraina juga dikenakan biaya pemrosesan bea cukai, biaya terpadu untuk kendaraan yang melintasi perbatasan Ukraina, dan biaya pelabuhan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas perjanjian perdagangan bebas Ukraina, tarif rata-rata, dan pajak pertambahan nilai. Anda juga perlu mencatat bahwa impor ke Ukraina dikenakan biaya pemrosesan bea cukai, biaya terpadu untuk kendaraan yang melintasi perbatasan Ukraina, dan biaya pelabuhan. Anda sebaiknya memeriksa dengan perusahaan ekspedisi Anda mengenai biaya-biaya terkait yang akan dikenakan pada pengiriman Anda. Selain itu, untuk mendapatkan jawaban yang tepat sesuai situasi Anda sebaiknya berkonsultasi dengan perusahaan ekspedisi, akuntan Ukraina, atau layanan bea cukai Ukraina. Tautannya ditampilkan di deskripsi di bawah ini. Baik, mari kita lihat di mana saja Ukraina memiliki perjanjian perdagangan bebas. Saat ini, Ukraina memiliki 18 perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 46 negara. Negara-negara tersebut meliputi Uni Eropa, Inggris, EFTA, Kanada, Israel, dan seperti yang dapat Anda lihat di sini, Montenegro, Makedonia, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Selain itu, perlu dicatat bahwa indeks keterbukaan ekonomi dunia Ukraina saat ini mencapai 90% dan terus meningkat. Indeks ini adalah ukuran seberapa terbukanya suatu ekonomi terhadap perdagangan dan investasi internasional. Indeks ini dihitung dengan membagi total perdagangan suatu negara, yaitu ekspor ditambah impor, dengan produk domestik brutonya. Indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keterbukaan ekonomi yang lebih besar. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada tarif. Tarif tersebut memang ada. Kita akan melihat hal ini pada slide berikutnya. Seperti yang saya sebutkan, ada tarif yang berlaku untuk beberapa impor. Untuk barang pertanian, rata-rata tarif yang diterapkan adalah 8,7%. Untuk barang industri, rata-rata tarif yang diterapkan saat ini adalah 3,6%. Untuk mengetahui apakah ekspor Anda akan dikenakan tarif ini, Anda sebaiknya memeriksa dengan perusahaan pengiriman barang Anda dan atau layanan bea cukai Ukraina. Tautan kelayanan bea cukai tercantum di deskripsi di bawah ini. Bisa jadi tarif tidak berlaku untuk negara asal atau tujuan Anda. Namun, seperti yang akan kita lihat pada slide berikutnya, Anda mungkin tidak bisa menghindari pajak pertambahan nilai Ukraina. Seperti yang tertera di sini, Ukraina memiliki 4 tarif pajak pertambahan nilai. 20% berlaku untuk sebagian besar transaksi. 14% berlaku untuk produk pertanian tertentu, 7% berlaku untuk obat-obatan, barang medis, dan layanan tertentu yang memenuhi syarat, dan 0% berlaku untuk ekspor, transportasi internasional, serta beberapa layanan lainnya. Perlu Anda catat bahwa layanan digital B2C kepada pelanggan yang berbasis di Ukraina oleh pihak non-resident dikenakan tarif 20% kecuali jika dikecualikan. Transaksi yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai meliputi surat berharga, pengalihan klaim, dan transaksi sewa tertentu, serta layanan transit dan proyek bantuan teknis internasional. Ada juga pengecualian PPN khusus yang berkaitan dengan hukum darurat militer, seperti yang telah saya jelaskan dalam video pertimbangan hukum, perbankan, dan pajak di Ukraina. Terdapat pengecualian bea masuk dan pajak pertambahan nilai di bawah kondisi tertentu yang biasanya terkait dengan program Rebuild Ukraine. Untuk informasi yang lebih rinci, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan akuntan Anda di Ukraina atau menghubungi ICC Ukraine. Detail kontak kami tercantum di bawah ini pada deskripsi. Baik, itu saja ulasan singkat mengenai tarif dan pajak pertambahan nilai di Ukraina. Terima kasih telah menonton video ini, tarif dan pajak pertambahan nilai di Ukraina. Saya harap Anda merasa video ini bermanfaat.
Nama saya Oksana Gun dan saya menantikan kabar dari Anda. Detail kontak saya ada di slide ini dan di deskripsi di bawah. Saya menantikan kabar dari Anda. Sementara itu, saya doakan Anda sukses dalam aktivitas bisnis Anda dengan Ukraina. Merupakan suatu kehormatan dapat mempresentasikan kepada Anda, namun sekarang saya akan mengembalikan kepada Alexei. Terima kasih Oksana atas 3 presentasi yang luar biasa. Anda berhasil membahas isu-isu yang kompleks dan luas dengan jelas dan ringkas, sehingga bahkan saya pun bisa memahaminya. Saya yakin para penonton sekarang akan merasa lebih tenang mengenai lingkungan hukum dan fiskal di Ukraina. Saya bahkan berani mengatakan bahwa mereka akan merasa semakin positif tentang peluang bisnis di sini. Tentu saja presentasi-presentasi ini tidak dapat mencakup pertimbangan rinci yang mungkin dibutuhkan oleh kesepakatan dan proyek tertentu. Namun seperti yang terus kami katakan, kami di sini untuk membantu. Jika ada penonton yang memiliki masalah hukum atau pajak yang perlu didiskusikan secara detail kontak Oksana tersedia di deskripsi di bawah ini. Jika informasi video ini bermanfaat, bantu kami dengan mengklik suka dan berlangganan saluran kami agar tetap mendapatkan pembaruan. Silakan bagikan video dan daftar putar ini kepada rekan kerja dan relasi bisnis Anda. Kami sangat menghargai hal itu. Yang terpenting, ingatlah ICC Ukraina dan mitra-mitra kami siap membantu. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Seperti yang telah kami sebutkan tentang mitra-mitra dalam presentasi sebelumnya, presentasi berikut ini akan menyoroti bagaimana kami dapat membantu Anda bertemu dengan rekan yang tepat untuk membantu Anda berhasil berdagang dengan Ukraina.